Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-temanku. Banyak yang nanya, bagaimana sih caranya agar sembuh dari sakit glukoma? Karena glukoma tidak bisa diatasi secara medis. Kita memasuki era artificial intelligence. Biasanya kita singkat dengan AI atau AI. Artificial intelligence ada ancaman terhadap iman manusia. Universitas belum siap menghadapi artificial intelligence karena universitas, perguruan tinggi, sekolah-sekolah hanya mengajari penghidupan, tidak pernah mengajari kesucian. Ditakutkan artificial intelligence akan dituhankan. Artificial intelligence beda dengan lauh mahfuz. Kalau lauh mahfuz ada hakikinya karena kenyataan yang sebenarnya. Sedangkan artificial intelligence adalah buatan manusia, tidak ada hakikinya, mempunyai keterbatasan. Adam waktu diturunkan ke bumi, yang diturunkan adalah martabatnya. Dari martabat kenyataan yang sebenarnya diturunkan menjadi martabat bumi, martabat keterbatasan. Artificial intelligence adalah perang nilai, bukan perang pikiran. Karena memang tidak ada perang pikiran. Karena manusia tidak berdaya, manusia tidak bisa apa-apa karena manusia mempunyai keterbatasan. Manusia hanya bisa melakukan kekufuran dan kekeliruan. Manusia tidak bisa harmonis dengan perintahnya Allah. Manusia tidak bisa beradaptasi dengan nilai Allah dan nilai-nilai alam semesta. Manusia tidak bisa harmonis dengan kehendak Allah, sunnah alam, dan sunnatullah. Contohnya adalah perang Rusia-Ukraine. Agar siap masuk era artificial intelligence, pencerahan Islam, generasi muda Islam akan dipimpin yang tidak oleh ustadz, ulama, ataupun budayawan, tetapi akan dipimpin oleh fisikawan, oleh ahli fisika yang menemukan Allah di dalam fakta-fakta alam semesta. Orang yang mempunyai sambungan langsung dengan Gusti Allah yang maha lebih sejati, yang maha lebih asli, langsung dari tangannya Allah, langsung dari keharibaannya Allah. Biasanya kamu sebut dengan orang yang jenius. Jadi orang yang jenius itu bukan orang yang pinter, bukan orang yang hebat, bukan ya teman-teman ya. Orang jenius adalah orang yang mempunyai sambungan langsung dengan Gusti Allah dan alam semesta. Ini ada di surat Al-Mu'minun ayat 115 dan di surat Al-Maidah ayat 54. Temukan
Allah di alam semesta dengan kedahsyatan Al-Quran, temukan ciptaan-ciptaan Allah di alam semesta dengan kebesaran Al-Quran. Alam semesta hidup ini, kalau kamu gambar, itu adalah kursinya Allah. Semua tata nilai ekosistem ajarannya Allah ada di dalam Al-Quran. Makanya Allah menurunkan Al-Quran di 3 tempat, di 3 dimensi. Satu, di alam semesta sebagai suatu metabolisme, dan yang kedua di dalam dirimu sebagai suatu nilai, kemudian dirumuskan oleh Allah, ditambahi sejumlah informasi melalui mushaf Al-Quran. Itu yang ketiga. Al-Quran ada karena ada Taurat, Zabur, dan Injil. Ini 1, bukan 4, berevolusi. 85% Al-Quran adalah sastra, uslub. 99% ustadz, ulama tidak paham sastra, tidak paham uslub. Padahal sastra, uslub diperlukan oleh orang-orang, sangat diperlukan oleh orang-orang yang sedang menjalankan agama. Sastra, uslub sangat mudah kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Karena Islam adalah perilaku, yang membuat kehidupan adalah Allah, dan Al-Quran yang paling dasar ada di dalam dirimu masing-masing. Di surat Al-Mu'minun ayat 115 ada ancaman dari Allah. Aku menciptakan alam semesta dan manusia tidak main-main, makanya kamu tidak boleh main-main denganku. Siapakah fisikawan itu? Orangnya sudah ada. Dia seorang laki-laki dan masih muda. Kamu tak kasih tahu alurnya ya teman-teman ya, biar agar kamu tahu siapakah fisikawan itu. Qasim, anak laki-laki dari Nabi Muhammad binti Abdullah binti Aminah, tidak diperkenankan mempunyai umur yang panjang karena takut tidak bisa nyonggo nama baik bapaknya, karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Kenapa kok Nabi Muhammad dikatakan nabi yang terakhir? Karena Nabi Muhammad dikasih gelar oleh Allah sebagai kekasihnya Allah. Tidak ada gelar yang tinggi lagi kecuali kekasihnya Allah. Makanya Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Orang-orang yang diistimewakan oleh Allah seperti Nabi Muhammad pada tingkat yang tinggi tidak diperkenankan mempunyai anak laki-laki kecuali ditugasi yang sama dengan bapaknya. Beda dengan Ibrahim yang mempunyai anak Ismail karena ditugasi yang sama dengan bapaknya. Nabi Daud mempunyai anak
Nabi Daud yang mempunyai anak Nabi Sulaiman karena ditugasi yang sama dengan bapaknya. Kita ambil benang merahnya ya teman-teman ya. Untuk zaman sekarang, siapakah fisikawan itu? Dia seorang laki-laki masih muda dan ditugasi sama dengan bapaknya dan sering muncul di YouTube. Secara medis, nyawa ada 3 sentral. 1 di sistem pernafasanmu, yang kedua di sistem sarafmu, dan yang ketiga di sistem peredaran darahmu. Secara medis, kamu dinyatakan hidup apabila ketiga sentral nyawa tadi aktif dan tidak bermasalah. Jika dari 3 sentral nyawa tadi ada yang tidak aktif, maka kesehatanmu bermasalah. Entah itu di fisikmu ataupun di jiwamu. Secara medis dikatakan kematian apabila ketiga sentral nyawamu tidak aktif, tidak berfungsi sama sekali, maka secara medis kamu dinyatakan kematian. Jadi roh, jasad, dan jiwa ini adalah 1, bukan 3, tauhid. Cuman bentuk dan kepadatannya yang berbeda. Bagaimana menjaga agar 3 sentral nyawamu ini berfungsi dengan baik? Gerak badanmu ini bergerak ditentukan oleh tersumbat atau tidak tersumbatnya saluran darah dan pembuluh darah yang ada di otakmu. Dan yang mengatur semua ini adalah hatimu. Kalau hatimu tidak selesai karepai, selalu mengejar-ngejar yang sifatnya sementara, sehingga kamu menjadi kelelahan sendiri. Itu adalah sumber penyakit yang sangat luar biasa. Makanya ya, anak-anak kecil zaman sekarang, remaja, banyak yang sakit lambung sampai lambungnya akut. Karena apa? Karena mengejar sesuatu, mengejar-ngejar yang sifatnya sementara, sehingga kamu menjadi kelelahan sendiri. Makanya hati tidak boleh lepas dari pikiran, karena yang hanya bisa mengendalikan hatimu adalah pikiranmu. Kalau hatimu dan pikiranmu lepas, maka kun fayakunnya Allah tidak bisa berjalan. Tetapi keputusan terakhirmu, yang mengambil keputusan terakhirmu di dalam kamu melakukan sesuatu adalah hatimu. Makanya ada ayat Allah yang mengatakan, mereka aku kasih hati, tapi tidak digunakan untuk berpikir. Makanya ada istilah ya teman-teman ya, bahwa penyakit adalah turunan dari orang tuanya. Tidak ya teman-teman ya, orang tua itu loh kalau terhadap anaknya, kalau bisa itu loh nyawanya dikasihkan ke anaknya. Bukan gitu ya teman-teman ya. Yang ada perilakumu persis sama dengan perilaku orang tuamu, sehingga kamu merintis penyakit yang sama
dengan orang tuamu di dalam tubuhmu. Makanya orang Jawa ada istilah yang namanya nitis. Nitis itu apa sih? Perilakunya sama. Secara medis, glaukoma tidak bisa diatasi. Pada tahun 2016, aku didiagnosa mataku kena glaukoma, dan itu dua-duanya. Dan dokter segera menganjurkan untuk segera operasi. Satu mata 10 juta, dua mata berarti 20 juta. Bagiku ini sangat mahal. 20 juta mending dibuat tidur di hotel bintang 5. Sebelum operasi, aku dikasih obat tetes dan obat minum untuk penyakit glaukomaku. Dokter, dukun, dan tabib fungsinya sama. Dukun, tabib, dan dokter adalah orang yang dengan ilmunya berusaha untuk pengobatan. Orang yang dengan ilmunya mengajak kita, menuntun kita untuk menuju kesembuhan. Dokter, dukun, tabib hanya manusia biasa yang mempunyai keterbatasan, hanya bisa memprediksi, tidak bisa menyembuhkan, hanya bisa mengobati, hanya menuntun kita, mengajak kita untuk menuju sembuh. Tetapi kesembuhan dari Allah sendiri. Ini tak kasih tahu ayatnya ya teman-teman ya, bahwa yang menyembuhkan adalah Allah sendiri. La haula wala quwata illa billah. Musa waktu dikejar-kejar Fir'aun, perutnya sakit, minta petunjuk kepada Allah. Maka Allah berfirman, naiklah engkau ke bukit itu Musa, ambillah daunnya dan makanlah. Maka sembuhlah perutnya Musa. Kemudian Musa sakit perut lagi dan Musa berprasangka bahwa yang bisa menyembuhkan perutnya adalah daun. Kemudian Musa langsung memakan daunnya, tetapi perutnya tidak sembuh-sembuh. Maka Musa minta petunjuk kepada Allah. Maka Allah berfirman, Musa, yang bisa menyembuhkan adalah aku, bukan daun itu. Kalau secara medis penyakitmu tidak bisa diatasi, jangan bingung, jangan susah teman-temanku. Ada subjek yang lain yang maha lebih penyembuh, yaitu Allah. Itu yang namanya Islam. Kamu duduk di antara dua sujud. Tegakkan punggungmu, karena posisi ini sama dengan Nabi Muhammad waktu berada di Gua Hiro. Tegak dari pusat bumi, turun ke dua telapak kakimu, naik ke punggungmu, naik ke ubun-ubunmu, garis lurus sampai ke wasi'a kursi yuhus samawati wal ard. Karena Allah ngasih hidayah, ngasih kabar ke kamu melalui ubun-ubunmu. Semua dikasih hidayah oleh Allah. Tanpa kamu menunggu masuk Islam, jadi bukan orang Islam saja yang dikasih hidayah oleh Allah, tetapi umat-umatnya Allah, hamba-hambanya Allah, semuanya dikasih hidayah oleh Allah, semuanya dikasih kabar oleh Allah. Karena
Allah berasumsi bahwa seluruh hamba-hambanya, seluruh umat-umatnya itu beriman dan bertakwa. Sekalipun kamu ateis, semuanya umat manusia, seluruh umat manusia mendapatkan pengayoman, kesejahteraan, dan kebijaksanaan dari Allah, Islam, dan Rasul Muhammad. Karena Allah hanya menciptakan satu umat, yaitu umat manusia. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 62. Sapalah Allah, karena yang berhak 100% atas dirimu adalah Allah. Allah secara terus-menerus, secara utuh dan lengkap selalu berfirman di metabolismemu. Anggota tubuhmu ini disuruh patuh sama kamu oleh Allah karena fungsimu adalah sebagai khalifah. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 30. Kita beruntung setiap hari kita bisa mendengar firman-Nya Allah. Dengan kesadaran kita bersyukur bahwa kita difirmani oleh Allah dengan kata-kata stop. Tubuh, setelah kamu umur 23 tahun, kamu tidak boleh tinggi lagi. Stop. Wahai alis, wahai gigi, kamu tidak boleh tumbuh panjang. Stop, panjangnya hanya segitu. Itu adalah algoritmanya Allah yang memprogram, programmernya adalah Allah sendiri. Bayangkan ya teman-teman ya, apabila sistem metabolisme kita ini sama Allah diserahkan kepada dokter spesialis kita untuk mengaturnya, bisa-bisa akan terbalik. Kotoran yang ada di tubuhmu yang seharusnya keluar dari silitmu karena yang mengatur adalah dokter spesialismu, bisa-bisa terbalik keluar lewat cangkemmu. Loh, betapa bingungnya kamu, betapa paniknya kamu. Iya toh teman-teman, makanya sama Allah, sama perannya Allah, kamu harus teliti. Setelah 3 bulan pengobatan dengan obat tetes dan obat minum, glukomaku sembuh. Tapi saya heran ya teman-teman ya, sebelum aku kena sakit glukoma, kalau aku baca tulis itu menggunakan kacamata plus ya. Tetapi setelah kena glukoma dan sembuh, kalau aku membaca dan menulis, itu tidak bisa pakai kacamata. Kalau pakai kacamata, tambah tidak kelihatan. Siapa yang melakukan ini semua? Yang melakukan semua ini adalah roh kita sendiri. Di dalam tubuh manusia ada 5.000 triliun sel. Setiap sel ada organ-organnya dan sel adalah roh. Allah selalu memperbarui dan mempertahankan sel-sel kita yang bisa menghidupkan dan mematikan sel-sel kita hanyalah Allah dengan pancaran cahayanya, yaitu Nur Muhammad. Kita adalah cahayanya Allah, kita adalah wujudnya Allah, tetapi tidak maha. Jadi
waktu aku akan sakit glukoma, kena sakit glukoma, sel-sel yang terbentuk sebagai penglihatan mengevakuasi ke seluruh tubuh, dan itu terjadinya sangat cepat, dengan kecepatan halilintar, dengan kecepatan buruk. Jadi penglihatanku ini tidak rusak, teman-teman. Sel-sel yang terbentuk sebagai penglihatan dievakuasi ke seluruh tubuh, karena setiap sel ada organ-organnya dan itu disuruh menjaga. Setelah pengobatannya selesai, maka akan dikembalikan ke posisi semula sehingga sistem penglihatanku bisa bekerja kembali. Siapakah yang melakukan ini semua? Yang melakukan ini semua adalah roh kita. Tentang roh banyak ya teman-teman di vlogku. Kamu bisa melihat vlogku atau ada di Facebookku. Selama kamu berpijak di bumi, kamu hanya melakukan kesucian. Kamu selalu berdamai dengan perintahnya Allah selama kamu berpijak di bumi. Kesucian adalah puncak landasan dari kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Kesucian itu adalah roh yang ada di dalam dirimu. Dan roh itu adalah Allah sendiri. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 115. Semua yang kamu lihat ini adalah rohnya Allah. Dan di surat Al-Isra ayat 85. Makanya kamu harus online terus dengan Allah, agar Allah pun online terus dengan kamu. Karena roh bisa melihat, mendengar, bisa identifikasi, bisa pemetaan, bisa bermakrifat, dan mempunyai kesadaran. Alam semesta pun sudah mencatat dan mempersiapkan jawaban untuk kesembuhan penglihatanku. Karena kesimpulan terakhir dari Allah adalah bahwa kita adalah asani takwim. Seluruh unsur ada di dalam diri kita, fisika, kimia, biologi, tumbuh-tumbuhan, hewan, malaikat, setan, planet-planet, alam semesta, seluruh unsur ada di dalam diri kita. Ini ada di surat Atin ayat 4. Dokter tidak meneliti sampai di kelembutannya jiwa manusia. Padahal Allah berada di kelembutan jiwanya manusia. Wafi anfusikum. Mengalir bersama darahku, berdegup bersama jantungku. Allah melakukan hal-hal yang tidak terduga di luar nalar manusia. Min haitsu layah tasib. Tubuh kita tidak hanya memerlukan yang namanya makanan ataupun cairan, tetapi tubuh kita memerlukan juga pengasapan.
Karena di dalam tubuh kita ada lubang, ada ruang, ada sela-sela yang sangat kecil yang hanya bisa dimasuki oleh pengasapan atau asap. Tidak bisa dimasuki oleh makanan ataupun cairan. Allah menciptakan tembakau dan mengkreasikannya dengan mengadakan cengkeh, kayu manis, dan rempah-rempah. Manusia tidak bisa membuat tembakau, cengkeh, kayu manis, ataupun rempah-rempah. Makanya kalau dari Allah itu pasti baik, pasti manfaat, mententramkan, dan harapan. Karena kalau tidak ada harapan, sama saja dengan bunuh diri. Cuman sampai saat ini, sampai hari ini, ilmu pengetahuan belum bisa menemukan manfaat dari tembakau yang sudah dijodohkan, dicampur dengan cengkeh, kayu manis, dan rempah-rempah. Tembakau yang sudah dicampur dengan cengkeh, kayu manis, dan rempah-rempah sangat bermanfaat, sangat baik untuk tubuh kita. Dan efeknya pun berbeda-beda di setiap tubuh manusia. Caranya adalah tembakau yang sudah diramu dengan cengkeh, kayu manis, dan rempah-rempah, dilinting dengan klobot, kemudian kamu bakar, kemudian kamu hisap. Dengan catatan ya teman-teman ya, tembakau yang sudah diramu dengan cengkeh, kayu manis, dan rempah-rempah, kemudian dilinting dengan klobot, belakangnya tidak boleh difilter ya. Ini tak kasih contoh ini teman-teman ya. Nah ini belakangnya ini belakangnya yang sudah kamu tembakau yang sudah kamu linting dengan klobot tidak boleh difilter dengan spons, tidak boleh diganjel dengan spons. Karena nanti tidak ada efek di kesehatan tubuhmu apabila ini difilter dengan spons. Berarti harus gini langsung tembakaunya ya. Lah kalau gini nih langsung tembakaunya, ini ada efek yang sangat baik untuk tubuhmu. Terutama kalau kita ini loh teman-teman ya sering sakit panas dalam di lidah, pokoknya di mulut ini sering panas dalam. Lah ini ya tembakau ya yang sudah diramu tadi dengan cengkeh dan kayu manis dan rempah-rempah, kemudian kamu bakar, kamu hisap, itu sangatlah efektif menyembuhkan sakit panas dalam yang ada di mulutmu, dan karang-karang gigimu tidak akan tumbuh, gigimu akan sehat, dan sangat efektif untuk menyembuhkan sakit kanker. Kalau kamu kepingin percaya dengan omonganku, yo telitian teman-teman ya. Tak kasih tahu ayatnya tembakau. Di surat Ali Imran ayat 191, kalimatnya dari Allah. Kamu yang suruh mengucapkannya, kamu yang suruh ngomong oleh Allah. Wahai Tuhanku, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia. Maksudnya di sini adalah
kamu disuruh meneliti secara terus-menerus, kamu disuruh mengeksplor secara terus-menerus alam semesta dan kehidupan. Sehingga kamu menemukan kekaguman, ketakjuban, dan kenikmatan. Maka di puncak ketakjuban itu, kamu akan mengucapkan Robbana ma khalaqta haja batila, karena kamu mempunyai kualitas. Tembakau yang sudah dijodohkan, diramu dengan cengkeh, kayu manis, dan rempah-rempah, kemudian kamu linting dengan klobot, kemudian kamu bakar dan kamu hisap, akan membunuh bakteri, kuman-kuman yang jahat dan negatif di dalam tubuhmu. Sel-sel yang sudah mati, pingsan atau sekarat bisa dihidupkan kembali, bisa diaktifkan kembali. Karena sel-sel mempunyai cara untuk mengetahui sesuatu. Ada ya ayat Allah yang mengatakan, aku tidak pernah menganiaya hamba-hambaku. Sekarang ini kan yang namanya nasi diolek-elek ya, bahwa nasi itu karbohidratnya tinggi, bahwa nasi itu gulanya, kadar gulanya sangat tinggi. Padahal teman-teman, 70 tahun ke belakang, nasi padi gulanya 0% dan menyehatkan. Karena padi yang menciptakan adalah Allah. Dari Allah pasti baik, manfaat, menenteramkan, dan harapan. Kemudian datang orang bule menyuruh kamu untuk revolusi hijau, untuk mengadakan revolusi pupuk kimia. Sehingga padi yang dulunya menyehatkan, karena ada revolusi hijau, karena ada revolusi pupuk kimia, genetik dari padi ini berubah menjadi tidak steril karena tanahnya sakau. Untuk menanam padi itu tanahnya sakau. Jadi tanah kita ini sakau karena over dari revolusi pupuk kimia. Makanya padi menjadi tidak sehat. Siapakah yang merubah padi nasi menjadi tidak sehat? Adalah manusia sendiri. Karena manusia hanya bisa melakukan kekufuran dan selalu membuat kekeliruan, tidak mau berdamai dengan perintah Allah. Thank you sudah mau mendengarkan.